Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Hari ini Magic 5 memasuki episode 389, tayang hari Minggu tanggal 21 April 2024. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menyimak jalannya cerita berikut. Praja masuk ke penjara jadi satu sel dengan napi yang keluarganya pernah bekerja di perkebunannya Praja, kemudian dipecat. Kemudian mereka karena emosi, akhirnya mereka memberikan pukulan kepada Praja. Namun Praja masih kuat dan berjanji akan menghabisi mereka jika sudah keluar dari penjara. Sementara itu Wira di rumah masih bersedih karena belum menemukan kabar orang tuanya. Alina dan Al mencoba menenangkan. Alina mencoba menghubungi mamanya, namun tidak bisa sehingga harus berkirim pesan. Pak Deden, Rasa, dan Naura yang sedang mencari buku tiba-tiba dikabari kalau kondisinya Gibran masih melemah. Pipit dan Kinan pun juga cemas dan khawatir. Akhirnya Magic Five kembali menyatukan kekuatannya untuk memberikan tenaganya kepada Gibran dan juga dibantu oleh Pak Deden, namun ternyata masih belum bisa. Pipit dan Kinan pun akhirnya membaca Al-Quran dan berdoa untuk kesembuhan Gibran, sementara teman-teman Magic Five yang lain khawatir, cemas, bahkan menangis karena Gibran masih belum bisa disembuhkan. Bahkan Pak Deden pun kekuatannya juga belum bisa untuk menyembuhkan Gibran. Kondisinya masih lemas, semua pada menangis khawatir terhadap Gibran. Pak Deden menyampaikan kalau obatnya Gibran mungkin ada pada buku tersebut. Namun semuanya belum bisa membaca buku tersebut maknanya apa. Akhirnya Gibran dibawa ke rumah. Gibran diantar pulang oleh Magic Five, sedang Pak Deden mencoba mencari jawaban dari buku tersebut. Pipit dan Kinan mencoba memberi semangat pada Gibran agar bisa cepat sembuh dan tetap kuat. Bahkan Kinan memberikan gelang dan memasangkannya pada Gibran. Sementara Galih masih berpikir keras bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan Praja. Akhirnya Galih menemui Mbah Gono dan meminta bantuannya untuk membebaskan Praja. Bahkan Galih memberikan imbalan berupa perhiasan lebih banyak dari yang diminta oleh Mbah Gono. Keluarga Umati kaget dan bingung apa yang terjadi pada Gibran dan teman-teman. Kemudian di luar ternyata ada pengawal Praja yang sedang menguping. Dan seperti biasa, Rasa dan Naura mencoba menyembunyikan apa yang terjadi tersebut pada keluarga Om Hadi biar tidak khawatir. Akhirnya Gibran dibawa ke kamar untuk beristirahat. Rasa, Naura, Adara, dan Irsyad akhirnya keluar untuk mencari ilham. Mereka sempat tidak percaya terhadap kelakuan Praja terhadap Gibran. Kemudian mereka mencoba mencari jawaban dari teka-teki pada buku tersebut. Bahkan Irsyad sempat googling namun tidak menemukan. Rasa meminta agar semuanya tetap kuat dan fokus untuk memecahkan jawaban buku tersebut agar Gibran bisa terselamatkan. Sebelum berangkat sekolah, Magic Five melihat kondisi Gibran. Gibran bilang kalau tidak apa-apa. Ternyata katanya Anggi, Gibran panas tinggi. Disentuh Irsyad pun juga panas. Adara mencoba mengeluarkan tenaganya namun tetap gak berhasil. Akhirnya Gibran dikompres. Setelah itu Magic Five berangkat sekolah. Ketika ditinggal saat sendirian, Gibran muntah. Kemudian Rasa dan Naura ketika berangkat sekolah kaget tiba-tiba Praja datang membawa mobil. Begitu juga dengan Irsyad dan Adara juga kaget melihat Praja bisa bebas. Sementara itu di keluarganya Alina sebelum berangkat sekolah kaget juga ternyata Bu Sari sudah kembali pulang. Mereka sangat bahagia dan sempat berpelukan. Sementara Galih yang melihat kondisi tersebut tidak suka seperti biasa bermusuhan dengan Al. Tak berselang lama Praja juga sampai rumah. Begitu senangnya si Galih dan bilang kalau Galih lah yang membebaskan ayahnya.
Setelah semuanya berangkat sekolah, Bu Sari masuk ke rumah dengan Praja. Di dalam rumah, Bu Sari dimarahi oleh Praja karena tidak mensupport dirinya, apalagi Bu Sari sempat hilang. Sementara itu, sekolah besok akan mengadakan camping di pegunungan. Kelompoknya sudah dibagi dan seperti biasa, The Happening punya rencana jahat untuk Magic Five. Namun, Naura menyatakan kalau mereka tidak bisa ikut karena kondisi Gibran sedang sakit. Rasa akan mencoba melobi kepada kepala sekolah. Praja bisa bebas ternyata karena si Codet telah menyerahkan diri dan mengaku kalau telah menfitnah Praja. Codet terpaksa melakukan itu karena Codet perlu biaya untuk pengobatan ibunya karena mengalami kecelakaan ditabrak mobil. Anak buah Praja memberi laporan kalau kondisi Gibran sedang memburuk melemah. Praja mendengarnya sangat bahagia. Namun Mbah Gono mengingatkan agar tetap berhati-hati karena yang lain pasti tidak akan tinggal diam. Sementara itu Irsyad pergi ke perpustakaan untuk mencari tentang batu bintang. Kemudian Pipit datang dan menanyakan apa yang dicari oleh Irsyad. Irsyad bilang kalau mencari literasi atau materi tentang batu bintang. Akhirnya Pipit teringat akan cerita dongeng dari Mbah Gononya waktu kecil dulu tentang batu bintang yang terdapat di Gunung Opat. Irsyad tampak senang mendengar berita itu hingga teriak di perpustakaan hingga dimarahi oleh petugas perpustakaan. Sementara itu Gibran di rumah dijaga oleh Anggi. Tak berselang lama Bu Sari datang menemui Anggi. Sementara itu Irsyad mengabarkan ke teman-teman kalau mengetahui letak batu bintang berada ternyata di pegunungan Opat yang kebetulan tempat mereka akan melaksanakan camping. Pipit minta izin ke Pak Deden dan Kinan untuk ikut camping, sementara Kinan tidak bisa ikut karena sedang kurang enak badan atau sakit. Padahal Kinan juga ingin ikut. Anggi menceritakan kepada Sari mengapa dia mau menikahi Praja karena dia terpaksa melakukan tersebut karena Om Hadi ditekan oleh Praja, sedangkan Anggi juga perlu biaya pengobatan Alif yang sedang sakit. Namun ternyata pernikahannya gagal terlaksana. Termasuk Anggi juga menceritakan kalau Praja yang telah melukai Gibran hingga saat ini karena kondisinya masih lemas. Sementara itu Praja marah besar ketika mengetahui seluruh perhiasannya sudah habis diberikan Galih kepada Mbah Gono untuk membebaskan dirinya. Bu Sari akhirnya menjenguk Gibran yang sedang sakit dan memohon maaf atas ulah suaminya. Kemudian Gibran juga bercerita tentang taman batu yang ada di belakang rumahnya. Gibran curiga kalau barang bukti pembunuhan ayahnya berada di situ. Gibran minta tolong kepada Bu Sari untuk mengeceknya. Sementara itu Rasa, Naura, Irsyad, dan Adara minta izin ke Gibran untuk mengikuti camping di pegunungan Opat, tempat batu bintang berada. Rencananya di sela-sela perkemahan nanti mereka akan menyempatkan untuk mencari batu bintang tersebut demi kesembuhan Gibran. Sementara itu Soleh-Solehah juga tak ketinggalan untuk menjenguk Gibran dan mereka juga memberikan motivasi agar Gibran bisa cepat segera sembuh. Sementara itu Praja memberi pelajaran kepada Galih yang telah berani memberikan perhiasannya kepada Mbah Gono, padahal Praja sudah membayar Mbah Gono untuk kebebasannya. Akhirnya Galih pun dihajar oleh Praja, dibenturkan ke meja, bahkan dibuang ke kolam. Mengetahui perbuatan Praja, Bu Sari menegur dan memarahi Praja karena telah menyiksa anak kesayangannya sendiri, termasuk menyakiti anak orang lain, Gibran yang hingga saat ini masih sedang sakit. Begitu juga perbuatannya yang selalu mengganggu kehidupannya Hadi dan Anggi. Mendengar hal itu, Praja langsung marah dan memukul Sari, bahkan meminta Sari untuk tidur di luar rumah. Alina yang mencoba membela ibunya juga dimarahi Praja dan diminta untuk
tidur di luar rumah tanpa makan. Sementara itu Al mencoba menolong Galih yang tercebur ke kolam, namun Galih malah marah kepada Al, hingga akhirnya terjadi baku hantam keduanya. Tidak terima, Al akhirnya mendorong kembali Galih ke kolam. Sementara itu Pak Deden dan Rasa mulai mendapatkan petunjuk terhadap teka-teki yang ada di dalam buku tersebut. Pak Deden berpikiran bahwa bunga mawar merah tersebut adalah sebagai penanda Gibran. Artinya kalau kelopak bunganya jatuh semua sudah habis, maka kemungkinan di situ Gibran akan meninggal. Jadi semuanya harus berpacu dengan waktu dan menemukan obatnya sebelum kelopak mawarnya jatuh semua. Baik, demikianlah sinopsis alur cerita dari Magic 5 episode 389. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.